teman-teman tahu Ibu Puan dan Iya. rekan-rekannya, Big iconic ya. mereka itu pakai produk Televik. Oke. MaxLab ini solusi solusi AV over IP untuk semua solusi. Oke. Fiturnya cukup banyak ya. Kalau untuk dari segi harga Bisa pasti bersaing. bisa bersaing. Ya. Poinnya di situ ya. Iya. Halo semuanya, balik lagi ke Tech Conversation episode 9 sama aku Vina, dan kali ini aku bareng tamu spesial, ada Mbak Bella dan ada Mas Syamil dari Aquila Data Indonesia. Oke, Mbak Bella sama Mas Syamil boleh perkenalan dulu sama penonton spesial dari Tech Conversation ya. Oke, sebelumnya salam kenal, aku Bella, Pikem dari Aquila Data Indonesia, Kem Konsis. Oke, kalau saya Syamil, saya technical team dari Aquila Data Indonesia. Oke, Mbak Bella, Mas Syamil, sebelumnya aku makasih banget ya udah nyempetin waktunya buat hadir ke sini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol santai aja nih ya, biar nggak tegang-tegang banget ya. Iya. Oke, sebelumnya kita mau bahas soal kita ada mau mention produk namanya Televik sama MaxLab dari Aquila Data. Tapi pelan-pelan dulu ya. Jadi kita mengenal lebih dalam dulu bintang tamu kita kali ini. Kalau dari Mbak Bella sebelumnya gimana sih perjalanan karirnya sampai bisa berkecimpung di dunia EV ini? Oke, kalau aku itu sebelumnya masuk ke dunia IT ya, masuk ke dunia IT sendiri itu dimulai dari 2019. Jadi awalnya memang punya ya skill basic sales, cuman memang di IT itu baru terjun 2019-nya itu ya udah pasti pertama ada diajarin dari senior ya, dimulai dari kita knowledge produk, terus juga kita gimana caranya memaintain partner. Nah, sebenarnya kan kita sales itu garda terdepan antara kita dan customer itu jadi apa ya, lebih baik gitulah untuk hubungan antar perusahaan gitu. Jadi ya diawali pasti dari senior-senior sih yang ngebantu pasti. Oke, jadi masih di backup ya awalnya masih. Pasti. Tapi dari awal karirnya emang Mbak Bella basicnya udah jadi sales ya sebelumnya? Iya. Oh, sebelumnya oke. Kalau Mas Syamil gimana? Oke, kalau aku sendiri latar belakangnya aku mulai dari SMK. Kita terjun di dunia EV. Mulai dari SMK karena latar belakangnya jadi technical team. Kita belajar mulai dari mengenal produk sampai ke demo presentasi ke customer atau partner. Terus kita gali terus knowledge tentang produk-produk yang kita punya sampai ke tahap instalasi. Karena basicnya engineer pasti sama kayak gitu lah. Terus after instalasi kita juga maintenance biar hubungan antar perusahaan itu baik sih. Oh, oke. Jadi Iya. tetap ada juga ya, Ada. ada menjaga relation Iya. dari kita ke customer sebenarnya ya, balik lagi kayak gitu. Oke, aku kurang ngerti sih dari SMK itu tingkat pendidikannya dari SMK memang udah Lebih ke IT sebenarnya. IT. Cuma lebih mengerucut lagi ke EV after sekolah, after lulus. Setelah lulus. Oh, jadi setelah SMK tuh udah langsung mengerucut ke EV gitu EV, ya? iya betul. Oh, udah berapa lama Mas Syamil? Kurang Berarti lebih dari SMK itu? 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Oke. Nah, Aquila ini kan dikenal sebagai distributor dan integrator EV ya. Apa sih kalau boleh tahu yang membedakan Aquila dibanding pemain lain yang di bidang yang sama di industri ini? Aquila Data Indonesia mungkin yang ada belum tahu kita itu distributor AV. Ya kita nggak sekedar distributor AV aja, melainkan kita itu juga bisa full solusi ya. Jadi full solusi dimulai dari desain, implementation, sampai juga kita maintenance ya. Jadi for your info ya, kita itu salah satu cabang yang ada di Indonesia. Jadi ada 2 cabang lagi di luar, kita ada di Malaysia sama di Singapura.
yang bisa membedakan mungkin kita lebih memang punya profesional tim teknis sampai ke implementasi dan maintenance juga Oh, gitu. oke. Iya. Oke, mungkin sedikit tambahan untuk Aquila Data Indonesia. Kayak Aquila sendiri tadi udah sempat di-mention, kita ada 3, Aquila Data Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Sebenarnya Aquila Data Indonesia, kita bisa dibilang itu orangnya sedikit, tapi setiap orangnya itu udah tersertifikasi. Oke. Profesional teknis lah. Yap. Jadi kalau yang aku tangkep nih, Aquila ini nawarin solusi end to Solusi. end ya. Iya. Iya. Dia nggak hanya EV, plus audio system sama juga video conference, security, dan control system. Jadi lini produk Aquila itu cukup banyak sebenarnya. Oh, oke. Jadi sebenarnya sektor targetnya juga luas ya. Yap, Kalau betul. misalkan lini produknya juga banyak gitu. Yes. Oke, apakah dibagi kayak per segmen jadi dari government atau global company atau enggak? Sekarang kita dibagi per segmen. Oh, oke. Jadi ada yang di pemerintahan, corporate, lalu ada di education, hospitality, seperti itu. Jadi per segmen kita dibagi supaya fokus intinya sih. Kalau dari Mbak Bella dari sisi sales itu dibagi juga atau kayak Mbak Bella megang segmen tertentu atau gimana? Oke, kalau di aku sales itu ya tadi yang disampaikan sama Syamil ya, sama aku tuh juga dapat 3 segmentasi sih. Jadi kalau misalkan memang ke partner yang memang fokusnya memang contohnya masuk ke hospitality atau ke hospitals atau education misalkan gitu. Itu berarti nanti mengarahnya ke aku khusus untuk di aku yang handle kayak gitu. Oh, oke. Berarti Iya, ada jadi segmentasi khususnya. betul, lebih terfokus lah gitu. Oke, kalau Mas Syamil di implementasinya emang ada perbedaan ya dari government atau global company? Lebih ke produk sih sebenarnya. produk. Kalau segmentasi marketnya itu nggak ada, lebih ke produknya. Kalau sekarang kita megangnya Televic sama MaxLab kebetulan. Nah, kalau misalkan dari sisi sales nih Mbak Bella, produk apa sih yang sekarang lagi ramai dicari klien atau lagi high demand lah kita sebutnya gitu? Oke, kalau yang dicari klien saat ini kebanyakan memang untuk mikrofon ya, mikrofon, lalu juga ada aksesoris kabel pastinya, terus juga ada kamera untuk video conference, lalu juga ada room booking system sih. Jadi gitu. Oh, oke. Kita kan banyak nih, tapi memang ya wireless presentasi pun juga ada sih. Banyak sih, ya. Oke, jadi karena banyak yang ditawarkan ya. Jadi menurut Mbak Bella demand-nya tuh dia rata atau ada yang menonjol di salah satu segmen tertentu? Atau karena integrasi nih, kita kan ngomongin integrasi ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang butuh satu barang, pasti kalau integrasi nggak bisa satu barang aja gitu. Iya, betul. Kalau dari kita nawarin solusi sih ya. Misalkan kalau memang kebutuhannya memang di mic aja gitu ya. Terus dari sisi user atau partner mungkin butuh solusi dari kita integrasi ke display, udah pasti kita tawarin masukin MaxLab, aksesoris kabelnya kayak gitu. Atau mungkin kebutuhan kamera karena kita ada produk kamera, jadi ya kita bisa masukin juga sekalian. Jadi kita all solution bisa sih gitu. Iya, yang ada di Aquila. Oke, nah kita mengerucut nih ke produk Televic-nya ya. Boleh. Boleh dikenalin nggak nih produk Televic-nya kayak apa dia tuh segmen marketnya, apa aja yang disasar sama produk ini, terus boleh dijelasin juga fitur-fitur unggulannya atau apa sih yang ditonjolin dari Aquila buat Televic ini gitu. Mungkin aku sedikit jelasin tentang Televic. Jadi Televic ini brand dari Belgia, dia cukup fokus di conference system. Jadi dia menawarkan produk mikrofon, lebih jelasnya itu mikrofon delegate. Ya, jadi kalau misalnya di beberapa segmen pemerintahan, karena favoritnya Televic masuk segmen seperti pemerintahan. Jadi kalau di pemerintahan itu beberapa mikrofon delegate sudah terpakai. Karena dari sistemnya sendiri itu udah ada delegasinya dan setiap mikrofon udah pasti punya si speaker. Seperti itu. Berarti speaker ini salah satu bentuk solusi bundlingnya atau gimana? Lebih ke fiturnya dari Televic. Oh, fiturnya. Oh, Sama Televic ada satu brand lagi namanya itu Unite, yaitu fokus untuk tour guide system. Oh, oke.
Boleh dijelasin nggak sih maksud dari konsep dari tour Tour guide guide system system. ini apa dan Oke. gimana? Kita lebih menjelaskan ke segmennya aja biar lebih enak Oke, boleh. segmentasinya. Jadi tour guide system ini biasanya dipakai di pabrik-pabrik yang habit meetingnya atau ada perkumpulan, tetapi kondisi ruangannya itu berisik, seperti itu. Jadi tour guide system ini seperti body pack, microphone body pack, dia include dengan headset. Jadi kalau misalnya kita mau training, biasanya kan kalau pabrik-pabrik training, jadi kalau misalnya kita training, kita bisa pakai body pack tersebut, tour guide system tersebut, supaya meminimalisir suara dari mesin-mesin ataupun noise background seperti itu. Oh, berarti dia kayak ada fitur noise cancellation-nya Iya. gitu. Apakah di dalam include ada kayak AI gitu apa berbeda konsep dengan Berbeda konsep sih Oh, sebenarnya. berbeda Hanya konsep. untuk mikrofon pembantu Oh, kayak gitu. oke. Menarik juga ya. Berarti dia tuh buat Televik ini untuk bentuknya dia handheld kah atau yang seperti apa atau yang suka ada yang dipasang di sini atau kan tadi ada Ada yang ininya juga ya headsetnya itu Iya. apakah sudah mikrofonnya sudah yang terpasang dengan headsetnya atau Oke. bagaimana? Untuk Televik Delegate System bentuknya itu kita punya tabletop sama mikrofonnya itu bentuknya gooseneck. Oke. Jadi ada tangkainya. Hmm, Dan di dalam tabletopnya itu ada speakernya. Jadi udah include sama speaker plus sistem delegasinya. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong, mau berbicara, once itu dia delegate atau pesertanya, dia harus request dulu. Jadi nggak bisa langsung ngomong. Seperti itu sistem delegasinya. mungkin kalau gampangnya dia ada masternya ya. Ada Jadi masternya, misalkan ada beberapa delegate. delegate dan dia Iya, tuh ada satu masternya. Di Kita, kontrolnya itu, oh sorry boleh lanjut Mas. kita sebutnya chairman sebenarnya. Oke, itu chairman-nya itu kayak Masternya. masternya ya. Yes. Jadi semuanya dikontrol di masternya itu. Masternya. Oh, Iya, jadi apakah masternya itu mandatory. Dia bisa nge-accept sama nge-reject si microphone delegate ketika lagi berbicara. Kayak gitu. Oke. Dia kontrolnya langsung di tabletopnya itu atau perlu kayak perlu alat lagi kayak control panel lagi? Ya. Sebenarnya ada dua. Chairman itu udah bisa disebut mandatory juga. Plus Televik itu juga ada dashboard. Jadi kita perlu IP-nya, IP dari si central unit, kita bisa manage sama monitoring di dashboard tersebut. Seperti itu. Oke. Jadi kontrolnya sebenarnya bisa dari dashboard, tapi yang di chairman-nya pun Juga ada, tapi bisa. mungkin nggak Nggak sekompleks sih. sekompleks yang di dashboard. Iya. Oh, oke. Menarik banget nih buat Mic Televik-nya ya. Nah, ini kebanyakan kalau implementasinya realnya itu lebih banyak yang pakai itu kalau delegate kayak gini apakah global company atau ada segmen kayak government gitu ya kebanyakan kan kalau buat kalau dilihat dari fungsionalnya ya Ya, gimana Mbak Bel? kalau dari study case kita sendiri, udah pasti kita mengarahnya, ini kalau Televik itu kan untuk kita khusus conference system ya. Nah, jadi lebih banyak memang instansi pemerintahan sebenarnya. Contohnya kita udah pernah pasang untuk Televik brand sendiri itu udah terpasang di DPR yang ada di Senayan. Lalu juga kita baru implementasi di sekretariat kabinet. Nggak menutup kemungkinan kita bisa juga masuk ke ranah BUMN atau enterprise company. Biasanya enterprise company memang lebih banyak ke oil and gas kayak gitu. Atau mungkin bisa masuk ke pabrik nih untuk segmentasi masuk yang tour guide-nya tadi. Museum pun juga bisa. Jadi sebenarnya untuk tour guide itu biasanya kan yang kondisi memang di lapangan itu bising ya. Jadi kan butuh sesuatu komunikasi ya yang memang benar-benar fokus untuk ngedengerin gitu. Jadi pakai headset, tadi yang pakai modelnya body pack ya, body pack gitu. Oke. Itu sih. Kalau untuk Mas Joshua gimana sih ada nggak sih pengalaman instalasi atau integrasi dari Televik ini di lapangan? Karena kan tadi segmennya lumayan luas ya ternyata kirain aku tuh cuman buat government aja nih yang kayak meeting-meeting formal di DPR kayak gitu ternyata bisa sampai enterprise, oil and gas kayak gitu ya. Gimana Mas? Untuk implementasi, kita pernah sih sebenarnya di beberapa instansi negara, itu integrasinya cukup advance. Kita instalasi dengan satu jenis IFP. Kebetulan itu lagi pakai produk high end-nya kita.
namanya oke. Unicos, seperti itu. Jadi kita integrasi dengan IFP. Jadi konsepnya itu konten yang di IFP akan muncul di Unicos tersebut karena Unicosnya itu ada layar 10 inch Oke. dan plus kamera. Jadi ketika presentasi kontennya itu bisa muncul di IFP sama di Unicosnya. Oh, Seperti oke. itu bentuk salah satu integrasinya, plus bisa hybrid meeting. Oh, tapi berarti si Televik ini sangat capable buat Iya, diintegrasikan Betul. dengan sangat perangkat open. lain ya. Iya. Dia Iya. sangat open. Oke. Bella, gimana sih respon pasar di Indonesia terhadap Televik ini? Karena kan dia banyak fiturnya nih dan cukup menarik juga ya. Dia juga open dari integrasi-integrasinya. Gimana Mbak Bella responnya atau yang sudah diimplementasikan feedback dari customer itu seperti apa? Oke, feedbacknya salah satunya mungkin kita ngambil dari yang sekretariat kabinet ya Mil ya. Jadi multimedia sistem. Jadi memang cukup puas sama produk yang kita provide karena dari segi fitur sendiri itu semuanya ada di multimedia gitu, Unicos kita sebutnya. Jadi di situ bisa lihat presentasi lewat tab, terus lalu juga udah ada ya kamera dari masing-masing peserta gitu, terus ada mikrofon speakernya juga. Nah, responnya cukup positif karena fitur-fitur yang ada di Televix sendiri itu membantu. Jadi user friendly kita sebutlah ya, itu user friendly karena ada beberapa user yang memang mengutamakan fitur voting pasti. Oh, oke. Fitur voting, terus juga dari segi kualitas audio udah pasti ya kalau audio. Terus juga untuk karena kita berbeda model tipe, jadi biasanya fleksibel sih ya sesuai sama kebutuhan user. Jadi kalau dari study case atau mungkin dari demo-demo yang udah kita lakuin sendiri, positif feedback sih. Oh, Karena oke. iya, Oh, karena sesuai kebutuhan user, apakah Televik ini, Mas Syamil, dia bisa kustomisasi program gitu? Jadi sebenarnya kalau kita bahas satu persatu segmen Televik, mulai dari tipenya itu macam-macam. Jadi banyak. Jadi sesuai request user, ketika dia mau delegate sistemnya aja, nggak perlu fitur voting, itu bisa kita adjust. Lalu kalau misalnya bisa di custom, itu bisa. Kita Oh, punya salah satu company, sister company-nya Televik, itu namanya Arthur Home. Jadi kita bekerja sama untuk kustomisasinya. Seperti itu. Jadi bisa kayak tipe motorized. Jadi ada layarnya bisa naik turun seperti itu. Jadi singkatnya mudah untuk memenuhi kebutuhan si user sendiri gitu. Dari tipenya cukup banyak, mau yang wireless ataupun yang wired itu bisa. berarti solusinya sangat memungkinkan ya, Iya. walaupun ya mungkin itu cukup kompleks Kompleks. buat solusinya, cuman jadinya dia all in one solution kan ya. Betul. Oke, oke. Tapi ada nggak sih fitur yang saat ini udah ada di Televik yang sering di underestimate sama user, padahal itu tuh ternyata oh pas udah dipakai oh ternyata fitur ini penting, oh ternyata fitur ini sangat kepake gitu. Saya bisa bilang dengan sangat yakin itu fitur voting. Oke. Jujur beberapa customer atau beberapa yang pengguna Televik itu jarang menggunakan fitur voting. Padahal di fitur voting sendiri itu bisa membantu kita saat pemilihan suara. Jadi kita ada pollingnya dan ada datanya setelah kita polling kayak gitu. Tapi emang cukup jarang dipakai. Padahal itu dapat membantu. Ditambah di Televik sendiri itu ada manage frekuensi. Oke. Jadi kalau misalnya kita ada beberapa access point ataupun perangkat yang frekuensinya sama, itu kita bisa manage. Jadi bisa mencegah interferensi jaringan seperti itu. Oh, intervensi jaringan tuh kayak yang suara Kayak gitu suara termasuk suara intervensi bocor jaringan? sih sebenarnya. Oh, suara bocor. Jadi Iya. dia berhubungan dengan noise cancellation-nya ya. Bisa jadi. Oke, oke. Nah, untuk di underestimate-kannya fitur voting ini, Mas Syamil, apakah karena kurangnya awareness dari user atau kurangnya edukasi atau kadang kan soalnya user mau Iya. jadi kadang nggak tahu juga nih kita user maunya kebutuhannya ini ada semua nih all in one di Mic Televik tapi ternyata sebenarnya ada user voting ini tapi usernya juga nggak tahu gitu karena kan dia awalnya sebenarnya cuman butuhnya nggak sampai sana gitu. Kalau kita melihat dari sisi user, kemungkinan user saat ini tuh lebih
cuma meeting formal aja, ngobrol, setelah meeting bahas materi, seperti itu. Jadi kalau fitur-fitur voting mungkin sekarang-sekarang ini belum ya, kecuali di beberapa pemerintahan Oke. yang emang audiensnya banyak, kita nggak bisa satu persatu melihat gitu datanya siapa aja yang polling. Mungkin sistem Telefik ini bisa membantu. Tapi kalau misalnya di corporate, meeting-meeting formal biasa gitu ya, mungkin fitur voting ini belum terlalu terpakai sih sebenarnya. Iya. Oke. Nah, berarti Telefik ini tapi kalau yang aku lihat ini kan dia meeting lokal oke banget ya pakai Telefik ini. Karena udah ada speaker. Nah gimana sih kalau Telefik ini buat ngadepin tren hybrid meeting nih sekarang kan dia gimana sih adjust-nya atau ada penambahan fitur kah dari Telefik ke depannya buat ngejust atau ya untuk bersaing dengan mikrofon dan speaker dari model atau brand lain gitu. Oke, baik. Dari Telefik sendiri, kita kalau bahas secara singkat dari tipe yang wired, itu kalau mau hybrid meeting cukup satu kabel masuk ke laptop ataupun ke server lah. Oke. Jadi kita bisa hybrid meeting, kita bisa dengar dari far end, masuk ke mikrofon ke speaker Telefik. Masuk ke oke. Iya, jadi kita bisa talkback lah istilahnya. Lalu kalau di wirelessnya sendiri, itu kita hanya butuh mixer atau sound card Oh. untuk hybrid meetingnya. Jadi cukup mudah buat hybrid meeting terutama di sisi Telefik. Dan kalau misalnya kita mau integrasi lebih advance, tambahan dengan kamera, kita udah beberapa combine dengan produk kamera, itu udah bisa. Salah satunya seperti yang tadi IFP tadi? IFP tadi. Oh, oke. Nah, ini berarti kalau misalkan hybrid, Telefiknya ngomong di lokal, mikrofonnya nangkep di lokal, apakah keluar juga dari speaker atau gimana? Kalau dari lokal, speakernya nggak keluar. Tapi Oke. keluar ke audiens yang lain. Jadi kalau misalnya kita lagi ngomong, keluarnya di speaker yang lain. Oh, Di tapi mikrofon yang tetap lain. keluar di speaker yang lain, tapi Iya, lokal juga. Tapi lokal juga. Oke. Tapi yang dari far end juga tetap keluar dari speaker Keluar. yang sama. Betul. Oh, oke. Udah lengkap lah ya. Ini Udah. all in one solution All-in-one beneran ya. solution, betul. Bahkan masih bisa dikustomisasi lagi Customize gitu. sesuai kebutuhan lah Iya, istilahnya. jadi sebenarnya kalau mau bersaing di tren hybrid meeting masih bisa banget. Masih bisa banget. Iya. Oke, Masih oke. bisa. Karena bentuknya juga masih ini banget ya. Masih yang mic banget nih Banget. gitu. Oh, Iya. Kalau yang buat Betul. meeting formal tuh masih oke Oke. banget gitu. Oke, kalau untuk Telefik ini ada lagi nggak yang mau disampaikan terkait produk ini gitu loh kayak sebenarnya masih sangat worth it nih atau boleh banget dicoba, boleh disampaikan sebelum kita masuk ke segmen MaxLab ya. Oke. Mungkin ke fun fact kali ya, fun fact Telefik. Telefik itu udah di Indonesia sejak 2015 dan Oke. dipakai sampai sekarang itu di DPR. Oke. Kalau teman-teman tahu, Ibu Puan dan Iya. rekan-rekannya, Mic iconic ya. mereka itu pakai produk Telefik. Oke. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian belum familiar, itu Telefik udah ada di instansi pemerintahan kita gitu. Dari sejak lama ya. Dari sejak Iya. lama. Mic iconic yang viral kemarin itu dari Telefik Dari ya. Telefik, Tuh, betul. jangan lupa ya. Jangan lupa dicek lagi coba nanti bisa tanya-tanya Mas Syamil sama Mbak Bella Yes. buat penerapan di Iya. kantornya gitu. Kalau butuh demo mungkin bisa. Tuh Kalau ya, bisa kita dibawain bisa dulu bawain ya. barangnya, iya. Betul. Kalian Biar tuh bisa explore. cobain experience pakai mic DPR Yap, gitu ya. Betul. Pakai Telefik. Oke, kita lanjut ke produk barunya nih, MaxLab. Selain Telefik kan Aquila juga bawa brand baru MaxLab ini. Nah, aku pengen tahu ini MaxLab ini konsep produknya seperti apa, segmen marketnya siapa, terus apa sih yang membedakan, fitur-fiturnya boleh gak diceritain? Oke, mungkin saya lebih ke pengenalan MaxLab-nya nanti kalau misalnya segmen dan marketnya si MaxLab di Mbak Bella. Boleh, Mas Syamil. Kalau MaxLab sendiri ini brand fokus di AV over IP. Ya, ini brand Kanada. Oke. Jadi lini produk MaxLab ini cukup lengkap mulai dari audio system, control dan security system, sampai ke video conference dan wireless presentasi itu pun ada. Jadi kita bisa bilang MaxLab ini juga all-in-one solution ditambah dengan aksesorisnya kayak encoder atau decoder seperti itu.
Jadi untuk segmennya lebih luas lagi. Segmennya lebih luas lagi ya. Mungkin lebih ke Mbak Bella dari Oke. sini. Boleh Mbak Bila dilanjutkan. Oke, kalau segmentasi sendiri kita nggak ada segmentasi khusus. Udah pasti aksesoris kabel itu semua Semua. bisa masuk. Ya, kalau untuk fokusnya kita biasanya memang kita targetin ke beberapa yang pemain display ya atau audio video udah pasti yang memang digital signage atau mungkin pakai videotron, display itu kita bisa masuk pastinya. Karena di sini Max Lab sendiri kita fokus memang hanya ke tadinya kabel aksesoris. Jadi kita ada switcher, HDMI, extender seperti itu Dante gitu ya. Nah, untuk mengarah selain kabel aksesoris sebenarnya kita juga bisa speaker sih, speaker wireless presentasi pun juga ada. Jadi menurut aku masih bisa masuk sih Mbak, kalau untuk ke nggak ada segmentasi khusus ya. Di mall pun juga bisa, karena kan untuk proses audionya ya, videonya, kalau untuk kabel tadi gitu. Oh, oke. Ini berarti Max Lab ini ada display-nya juga ya? Enggak, jadi Oh, biasanya enggak. kita integrasi aja dari existing untuk kabelnya gitu yang kita provide. Oke, kalau dari Mas Syamil, apa sih yang bikin Max Lab ini relevan buat solusi EV modern? Dari banyaknya brand EV kan banyak banget, integrasinya juga banyak banget, customisasinya apalagi gitu ya. Apa sih yang bikin Max Lab ini relevan gitu? Oke, untuk solusi yang relevan dari Max Lab sendiri, kita pun juga lagi adjust. Produk-produk Max Lab ini kita bisa dibilang kita lagi bikin paket nih. Buat combine room, buat solusi meeting room kecil, sampai ke auditorium yang skala meetingnya tuh besar gitu. Jadi kita bisa bilang produk Max Lab ini kita kumpulin jadi satu solusi dengan harga yang bisa bersaing di pasaran, dan solusinya itu udah mencakup semua. Jadi bisa dibilang ini relevan seperti hybrid meeting, terus bisa audio sistemnya juga udah ada. Terus kalau misalnya kita mau presentasi itu mudah, nggak perlu tarik kabel dari source si outputnya atau displaynya. Jadi kita cukup mudah dari dongle seperti pakai wireless presentasi. Itu gampang sih sebenarnya. Oh, Dan juga include dengan hybrid meeting. Jadi kalau misalnya kita mau hybrid meeting itu udah bisa. Tujuan utamanya memang untuk hybrid meeting kah atau sangat bisa support lokal juga? Sebenarnya Max Lab ini dibuat supaya kita mudah integrasi. Jadi kalau misalnya kita di beberapa perusahaan kayak bandara, terus di control system, data center seperti itu, kita mudah buat bantu mereka mengoperasikan. Kayak misalnya di bandara itu ada digital signage, kita bisa masukin Max Lab untuk operasiin itu. Konten. Oh, oke. Kalau kontrol sistem berarti dia juga bisa kontrol nggak di tempat, sorry, jarak jauh berarti ya? Jauh, betul. Oh, dia bisa sampai ini, kalau yang pernah aku tahu yang kontrol ruangan tapi nggak di Ruangannya nggak di tempat gitu, misalkan kayak di di ruang mana deh. server gitu Iya, ya. Seperti itu sih sebenarnya. Oh, itu sangat support berarti Iya, ya buat betul. kontrol sistemnya. Oh, oke, oke. Nah, ini kan baru banget nih Mbak Bella masuk ke Max Lab ini. Mbak Bella gimana sih ngenalinnya ke market kayak gitu? Oke, kalau ngenalin apalagi Max Lab ini termasuk brand baru ya yang baru masuk. Kalau misalkan untuk dari nge-branding, pertama kita harus nge-branding dulu nih ya kan di Indo gitu. Brandingnya dengan cara apa? Pastinya kita kayak yang partnership yang terdekat dulu, kita branding mereka untuk produk update, produk knowledge gitu ya. Terus lalu kita juga yang udah kita lakuin sekarang sih ya, jadi kita kunjungan, kita bawa barangnya mungkin, terus kita show barangnya seperti apa, apa yang kita provide. Lalu juga kita selain itu ya konten di sosial media pastinya, di LinkedIn, via Instagram, atau mungkin di WhatsApp juga gitu. Kita pastinya buatin konten-konten yang memang relevan sama kebutuhan biasanya di user, seperti itu. Terus kita nggak lupa juga pasti kasih study case-nya juga ya. Terus selain itu kita untuk soft selling-nya ya pastinya kita event atau mungkin mengadakan webinar gitu. Jadi untuk soft launching, lalu juga untuk soft selling juga ya. Kita bisa ngikutin mungkin kalau ada event-event yang ada event-event teknologi gitu. Oh,
Oke, berarti Mm-mm. usernya harusnya nggak cuma yang baru, tapi nggak cuma yang lama, berarti user-user baru juga harusnya bisa aware sama produk-produk Betul. ini ya. Apalagi untuk di pemain di Indonesia itu kan udah banyak banget nih gitu ya, cukup banyak gitu. Kompetitornya cukup banyak ya. Kalau untuk dari segi harga Bisa pasti bersaing. bisa bersaing. Ya. Poinnya di situ ya. Iya. Jangan takut ya harga ya. Jangan takut. Kualitas udah pasti oke. Oke, berarti next eventnya kapan nih Mbak Bella buat launchingnya? Udah implementasi belum? Udah ada implementasinya belum? Kebetulan kita ada launching event dulu, official produk Max Lab ke Aquila, itu di tanggal 24 September. Oke. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa datang, dan kalau misalnya mau lihat produk-produk Max Lab bisa. Oke, berarti soft launch dulu. Berarti belum ada implementasi kah? Implementasi udah, kita di Accenture. Oh, udah implementasi duluan. Iya. Cuman ini soft launch mungkin buat ngenalin lebih Buat jauh kenalin ya. Max Lab. Iya. Oke. Hmm, Oke, sambil minum dulu boleh. Gitu Oke. ngomong mulu Iya. gak minum. Iya. Silakan diminum ya, Mas Syamil, Mbak Bella. Thank you. Kita break dulu dikit. Oke, Mbak Bella, Mas Syamil, ini kalau tadi kan udah buat price ya. Kalau price sangat bisa bersaing gitu ya. Betul. Sudah dipastikan nih sama Mbak Bella sama Mas Syamil. Nah, kalau menurut Mbak Bella sama Mas Syamil, dari solusi EV lain, karena kan tadi katanya kompetitornya banyak gitu, marketnya juga luas. Posisi Max Lab ini ada di mana sih? High end kah atau scalable kah atau gimana? Oke, mungkin saya bantu jawab. Boleh, Syamil. Jadi posisinya Max Lab itu di market pasaran di Indonesia terutama itu di tengah-tengah. Oke. Ya, jadi untuk sisi harga ya nggak terlalu pricey bisa dibilang, ataupun nggak sama kayak brand yang high end dan harganya itu tinggi. Tapi solusinya Max Lab ini nggak kalah. Oke. Jadi bisa dibilang harganya itu cukup bisa bersaing, tetapi solusinya itu udah premium. Oke. Seperti itu. Oke. Karena dari sisi produknya, dari sisi line up produknya Max Lab sendiri itu udah cukup all in one. Kita mau butuh audio system ada, lalu control system ada, security, sama ke conference system plus video conference dan wireless presentasi pun udah ada di Max Lab. Oke, jadi harganya bersaing, Harganya tapi bersaing. solusinya itu nggak terbatas ya, Yes, harusnya betul. ya. Jadi bisa customisasinya tuh juga bisa luas. Bisa luas. Oke, bisa kasih teaser atau bocoran nggak nih project atau use case yang udah Max Lab terapin gitu, Use case-nya. Oke. yang udah akan jalan gitu di Indonesia saat ini. Oke. Kalau untuk implementasi tadi ya ada di Accenture. Kalau untuk saat-saat ini karena kita baru masuk produk nih gitu. Kita baru mau launching produk, kita mau launching dan kita juga udah official. Kita udah official sih sebenarnya, udah official partner dengan Max Lab ini sendiri. Kita memang udah beberapa ke demo ya, beberapa demo dan masukin untuk solusinya sih Mbak gitu. Memang kita sih nanti akan dikit-dikit pasti nanti datang untuk barang demonya sih karena kita kan ada beberapa ya Mil ya yang ada di kantor, nanti menyusul sih untuk produk-produk yang lain. Mungkin bisa tunggu yang wireless presentasinya kita bawa ke sini gitu. Iya. Boleh banget. Jadi wireless presentasi ini salah satu yang di juga dari Max Lab ini ya. Mungkin sedikit tambahan buat beberapa use case. Jadi sebenarnya kita udah beberapa bikin penawaran atau solusi. Yang pertama itu ada di LSPR dan UPH. Jadi mereka itu concern untuk combine room. Kita bikin solusi yang sedikit mungkin perangkatnya, tetapi bisa mencakup semua yang diperlukan gitu. Kayak misalnya dia untuk combine room plus juga hybrid meeting. Oke. Jadi kita perlu DSP, perlu wireless presentasi seperti itu. Oke, jadi maunya perangkatnya clean. Tapi solusinya lumayan Solusinya udah kompleks ya. advance. Oke, dan Max Lab ini bisa support banget buat solusi yang seperti ini ya. Yap. Oke, kalau dari sisi teknis Mas Syamil, apa sih fitur Max Lab yang ngebantu banget nih di engineer buat solusi kompleks kayak gini? Oke. Yang pertama Max Lab sendiri itu punya DSP. Jadi
bisa dibilang DSP itu udah all-in-one solution, misalnya kita mau combine room untuk kontrol audionya. Lalu si MaxLab sendiri itu udah support 4K sampai 8 resolusinya yang cukup tinggi. Jadi kalau misalnya mau extender ataupun encoder decoder, MaxLab itu udah support. Oh. Dan dia untuk ini produk audio sistemnya itu udah yang digital. Jadi kita bisa bilang udah sedikit lebih maju seperti itu. Satu langkah di depan Satu ya. langkah di depan. Oke. Kalau Mbak Bella, apa sih tantangannya buat kenalin MaxLab ini ke market lokal? Oke, tantangannya ke market lokal ya. Udah pasti pertama kita masih ya nge-branding tadi ya, masih belum ada nih yang tahu nih MaxLab itu apa. Gitu. Jadi kita ya gencarnya memang mungkin di demo ya, di demo terus kita juga bisa compare dengan brand-brand lain karena pertama kita ya pastinya belum dikenal banyak orang tuh. Kalau dari kesulitan sama brand lain biasanya kita bersaingnya sama no brand ya yang barangnya lebih murah. Biasanya di user itu mereka yang penting solusinya sama, tapi ya udah yang penting kepake gitu. Iya. Nah, sedangkan mungkin kan kalau mungkin ada beberapa yang berpikiran, oh yaudah nih ini barang bagus, warrantinya juga oke gitu. Jadi kita memang poin pentingnya nih adalah di warranty ya brand juga ya karena kita brandnya juga dari Kanada, oke gitu. Jadi ya masih medium solution lah ya gitu dengan brand-brand lain yang udah pasti di sini tau lah ya brand-brand pemain itu. Tapi jangan salah loh, justru kalau warranty itu sebenarnya user tuh harus lebih aware sama warranty Betul. ini ya. Biasanya gitu. Karena kan kalau untuk pembelian barang atau perangkat dan solusi ini kan nggak cuma saat implementasi bisa jalan, tapi kan jangka panjangnya juga, after sales-nya juga gitu. Challenging-nya banget sih memang kita bersaing sama brand existing yang ada di user dan memang yang tadi Yang no brand, brand ya. itulah ya. Iya itu. Gitu. Padahal kalau misalkan ditarik nih sebenarnya kalau pakai yang udah ada brandnya MaxLab gitu, kita kan user juga harusnya lebih tenang, udah ada warranty-nya. Kalau misalkan ada apa-apa bisa Mas Syamil gitu kan. Betul. Sering ya Mas Syamil ya? Iya. Mas Syamil. Troubleshoot udah pasti dia. Iya. Teman-teman. Iya kan kalau misalkan no brand no warranty, lumayan juga tuh nyari Iya. mau kemana. Kan kalau misalkan nggak di backup, kita juga nggak bisa ya megang asal megang brand atau barang. Iya. Oke. Ini kan teknikal banget ternyata yang MaxLab ya, lumayan teknikal gitu ya buat orang awam seperti saya gitu. Mbak Bella gimana sih atau Mas Syamil gimana sih jelasinnya punchline-nya ke customer tuh biar misalkan customer-nya new nih, nggak familiar sama barang-barang seperti ini gitu. Gimana sih jelasinnya tentang MaxLab ini gitu, ada punchline-nya nggak? Mungkin Template-nya. untuk satu kalimat supaya user ataupun orang awam yang belum kenal. Jadi MaxLab ini solusi solusi AV over IP untuk semua solusi. Oke. Ya. Jadi dari audio system, control system, sampai security dan video conference, istilahnya kalau misalnya kita hybrid meeting plus wireless presentasi itu udah ada. Jadi kebutuhan user pasti ada di MaxLab seperti itu. Oke, jadi pasalnya itu ya, solusi untuk solusi. Tuh, keren banget nih MaxLab nih supportnya. Oke, kita udah bicarain Televic, udah bicarain MaxLab, kita berbicara tentang integrator AV. Nah, kalau dari Televic sama MaxLab ini gimana sih kedua brand ini bisa saling ngelengkapin? Kita kasih contoh ruang medium kayak gini aja ya. Gimana sih MaxLab sama Televic ini bisa saling ngelengkapin as a brand dari Aquila gitu? Oke. Dari sisi Televic sendiri, karena Televic itu mainnya di conference system, jadi kita provide itu untuk mikrofonnya. Oke. Plus dia udah punya speaker, dan untuk MaxLab sendiri kita bisa provide untuk hybrid meetingnya. Kalau misalnya nanti nggak mau lokal doang nih, kita meeting. Jadi kita bisa hybrid meeting, kita integrasi dengan MaxLab. Plus juga kita kalau mau presentasi itu nggak ribet lagi. Kita bisa gunain wireless presentasinya seperti itu. Oke. Berarti tadi yang Televic pakai buat hybrid meeting itu supportnya sebenarnya sama MaxLab ya. Oke.
biasanya integrasi dari MaxLab ini dengan distribusi kayak EV Mic-nya ini apa sih, Mas Syamil? Distribusi mikrofonnya itu lebih ke encoder-decoder sih sebenarnya. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau hybrid meeting, kita butuh solusinya dari MaxLab untuk mencapai kita bisa hybrid meeting itu lebih mudah. Oke, Seperti itu. oke. Nah, kalau dari Mbak Bella, value apa sih yang paling kena gitu ke user tentang buat dia bikin decision maker dari integrasi ini? Untuk decision maker Iya. yakin gitu ya. Dari Udah solusi pasti. yang dikasih. Oke, biasanya kalau dari aku itu udah pasti pertama mereka pertanyakan soal warranty. Warranty itu penting banget. Terus dari sisi support after sales-nya, fungsi dari kegunaan itu sesuai ekspektasi sama mereka atau enggak gitu ya. Pastinya dari fitur-fitur produk tersendiri. Jadi kualitas barang itu juga. Lalu udah pasti pertama harga. Oke. Ya, Jadi memang harganya ini udah dipastikan bisa bersaing ya. iya. Ini udah diulang nih 5 kali nih ya. Jadi jangan takut buat konsultasi dulu sama tim Aquila Data, sama tim MaxLab dan tim Televic buat integrasi dan ngasih solusi end to end-nya ya. Betul. Oke, nah ini kan tadi yang hybrid meeting itu salah satu integrasinya ya Ya. dari MaxLab sama Televic. Ada lagi nggak sih kira-kira rencana kombinasikan misalkan kayak bundling paket Televic atau MaxLab ini? Oke, mungkin kalau bundling dari Televic bisa sendiri-sendiri dan MaxLab itu bisa sendiri. Jadi kalau bundling antara dua produk ini bisa kita bilang untuk combine room. Jadi kalau misalnya room pertama ini untuk meeting yang formal, jadi yang room kedua ini bisa kita bilang untuk training room. Itu bisa kita integrasi training room dengan MaxLab, dan yang untuk meeting formal ini kita pakai Televic. Tapi once nanti itu ruang meetingnya digabung, itu bisa kita pakai dua-duanya. Seperti itu. Oke, jadi ada penggabungan ruang meeting Penggabungan bisa ruang meeting. Pak. Jadi dia jadi kayak hall Iya. besar gitu dan itu bisa support pakai Televic bundlingnya Televic sama MaxLab ini ya. Konsep Oke. simpelnya sih seperti itu. Jadi Oke. implementasinya juga gampang dan solusinya itu bisa berjalan. Oke. Nah, kita udah mulai masuk ke penutup nih ya dari podcast kali ini. Nah, gimana sih dari Mbak Bella sama Mas Syamil melihat demand EV untuk sektor tertentu ada ini perbedaan atau ini khusus nggak sih? Kayak buat di government atau di global company, apa sebenarnya itu tuh sama aja gitu? Oke. Camil dulu mungkin. Mungkin saya jawab sedikit perbedaan dari beberapa segmen. Kalau kita bisa bilang di government itu habitnya mereka meeting formal. Oke. Ya, jadi harus ada mikrofon yang ada di depannya nih, kayak gitu. Jadi emang sedikit berbeda, tetapi kita mulai adjust lagi kalau misalnya government itu harus hybrid meeting. Jadi perlu kamera, perlu speaker, kayak gitu. Kalau kita adjust sama produk Televic itu memungkinkan. Hanya perlu penambahan kamera dan caranya supaya hybrid meeting. Itu untuk di sisi government. Kalau misalnya di perusahaan-perusahaan corporate, biasanya mereka kan punya ruang-ruang kecil ataupun phone booth gitu. Biasanya kita segmentasi dengan produk-produk yang udah all in one solution juga, kayak misalnya video conference ataupun kayak video bar, board yang udah smart kayak IFP mungkin, kayak gitu. Kalau misalnya di phone booth kita udah punya solusi. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau telepon, kita punya satu frame, isinya itu udah ada platform meetingnya. Jadi tinggal call ataupun kita accept si yang callingnya gitu. Jadi akunnya udah pakai akun ruangan juga Iya, gitu ya? kayak gitu, seperti itu. Oke. Mungkin sedikit tambahan dari aku karena ini digitalisasi ya, mengarahnya sekarang udah digitalisasi. Jadi produk kita udah pastinya fleksibel dan user friendly gitu ya tadi ya. Jadi apalagi kita udah melihat untuk di publik untuk kayak mall, transportation gitu-gitu kan sekarang udah banyaknya. Dari ya dulu mungkin pakainya sekedar smart TV atau mungkin pakainya flyer ya gitu. Sekarang udah mengarah ke digitalisasi, mereka pakai videotron outdoor, digital signage atau mungkin pakai video wall. Nah,
produk kita tuh sangat-sangat membantu banget untuk user, khususnya untuk IT ya gitu. Jadi nanti kalau misalkan memang ada kebutuhan, udah pastinya kita pasti support, bisa demo untuk explore gitu. Berarti Mbak Bella sekarang user udah lebih aware dong ya sama tren full automation gitu. Betul. Jadi nggak cuma perangkat satu terpisah, tapi udah automation dan integrated ya. Oke. Nah, dari Mbak Bella dan Mas Syamil kan sekarang masih ada di bidang EV ya. Gimana sih menurut Mbak Bella sama Mas Syamil bidang EV ini dalam ya beberapa tahun ke depan gitu? Iya tadi, untuk sekarang mengarahnya digitalisasi, bahkan sekarang education aja tuh udah hybrid. Education, kita melihat sekarang company-company sekarang dimulai dari waktu COVID mungkin ya. Ya. Mereka sekarang dari offline udah mengarah ke hybrid. Jadi solusi-solusi hardware yang khususnya memang lebih ke conference system gitu ya, conference system untuk video conference itu sangat-sangat membantu. Jadi apalagi kayak kebutuhan solusi kamera tadi ya, solusi kamera, terus solusi digital signage gitu. Itu sangat bisa diintegrasiin sih, apalagi maksudnya kita provide itu ya. Jadi kita udah satu solution gitu. Jadi sangat-sangat memang untuk 5 tahun fitur ke depan, 5 tahun ke depan tuh udah pasti sangat-sangat kepake sih. Jadi kalau misalkan masih ada yang nanya-nanya, maksudnya masih pada bingung nih kapan sih mau upgrade ruang meeting, kapan sih ruang meetingnya harus full automation atau capable buat hybrid meetings, dari sekarang nih udah sangat waktu yang tepat ya. Betul. Karena udah banyak yang berkembang juga dan udah jadi tren. Jadi jangan sampai ketinggalan sama perusahaan-perusahaan yang memang udah menerapkan full automation dan integration ini ya. Oke. Nah, kita udah bener-bener mau selesai nih Mbak Bella, Mas Syamil. Kalau jadi kalau yang penutupannya, kalau misalkan ada audiens dari podcast ini yang tertarik, harus ada yang tertarik ya, terkait produk MaxLab sama Televic ini, gimana sih mereka menghubunginya gitu, kemana mereka harus nyari tahu gitu? Oke, mungkin kalau dari sisi kebutuhan bisa carinya kita ke Pikem ya, bisa ke aku Bella. Oke. Berarti langsung ke Mbak Bella ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih teknis menghubungi Saya iya Mas Syamil. Support teknisnya ke sana. Iya, karena bahasanya tuh udah beda tuh kalau udah teknis tuh ya. Kalau aku lebih ke harga mungkin ya. Iya kan, makanya tadi kalau udah bahasa teknik aduh. Kalau teknis itu ya ke Syamil lah. Aku nggak terlalu paham. Kalau biasanya ke aku ya harganya Mbak gitu. Iya, kalau harga ke Mbak Bella ya, kalau teknis ke Betul. Mas Syamil gitu. Kayak simpel lah Tapi gitu ya. tapi tenang aja, semuanya bisa di-adjust ya. Ya. Bisa. Jadi tergantung kebutuhan customer. Pasti dikasih solusinya ya. Iya. Oke, Mbak Bella, Mas Syamil, thank you banget buat waktu sharingnya hari ini. Kita udah masuk di penghujung podcastnya. Kita juga udah selesai bahas tentang Televic sama MaxLab-nya. Tadi punchline-nya itu yang paling aku suka, di solusi untuk solusi. Menurut aku itu adalah kata yang tepat buat menggambarkan produk barunya MaxLab ini yang bisa diintegrasikan dengan Televic ini ya. Betul. Oke, jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan bisa menghubungi Mbak Bella dan Mas Syamil, nanti kita kasih kontaknya di deskripsi podcast ini ya. Oke, dari Mas Syamil, Mbak Bella ada yang mau ditambahin lagi? Oke, kalau dari aku mungkin kalau ada kebutuhan jangan sungkan untuk kontak, karena pasti kita support atau pinjemin barang ya. Pinjemin barang untuk mungkin bisa explore barangnya, karena kan nggak bisa mengambang-ambang nih. Aduh ini produknya fiturnya kayak gini-gini tanpa dicoba dulu. Jadi harus experience barang dan cobain dulu. Kenalin dulu ya Eksplorasi barangnya dan explore. Iya. Jangan takut buat konsultasi karena kita terbuka banget buat ngasih solusi-solusi atau konsultasi yang untuk kebutuhan kalian. Oke, sekian podcast hari ini. Terima kasih banyak